Mas, bolehkah kita makan tepung untuk menderita asam lambung tinggi? Banyak sekali yang bertanya kepada saya, Pak, makanan ini boleh nggak? Makanan ini boleh nggak? Dan terutama makanan yang berupa dengan tepung. Nah, kita harus tahu dulu bahwa tepung itu kalau kita olah, dia akan membentuk yang namanya gluten. Nah, gluten ini kalau kita ngomong, dia adalah sebuah reaksi kimia yang membuat dia itu menjadi lebih erat gitu, jadi lebih menyatu gitu, lebih menyatu sehingga dia membentuk sebuah jalinan yang cukup kuat. Nah, makanya kalau kita membayangkan gluten itu, kita membayangkan adalah seperti karet. Kita coba bayangin gini, karet itu kan karet itu kan seperti sebuah ikatan yang begitu kuat, sehingga ikatan yang begitu kuat itu sehingga akan butuh waktu lama kita untuk memutuskannya kalau dia terlalu elastis, betul ya? Makanya karet itu kan kalau dia ditarik, dia nggak akan putus. Tapi begitu dia melewati batas itu, dia akan putus. Nah, kalau di dalam lambung itu, kalau kita ditarik ini tidak putus-putus, berarti dia ada jeda waktu yang cukup lama untuk diolah. Untuk dicerna itu dia ada jeda waktu yang cukup lama. Nah, makanya kalau orang makan segala sesuatu yang berhubungan dengan tepung, di dalam tubuh dia itu butuh waktu lama untuk dicerna. Nah, sedangkan untuk mencerna itu dibutuhkan asam lambung tinggi, asam lambung yang cukup banyak. Nah, orang yang asam lambungnya itu reaktif atau yang gampang naik, ketika dia kemasukan makanan yang berupa gluten, sesuatu yang susah diolah, asam lambung yang sudah tinggi ini langsung juga bisa mengolah makanan ini, ya kan? Tapi dia bisa sangat berlebihan. Jadi sebenarnya asam lambung yang cukup tinggi ini cukup untuk mengolah ini, tapi karena dia reaktif, yang harusnya cukup asam lambung ini dia bisa menambah lagi, lebih banyak lagi. Jadi kenapa alasan orang yang menderita asam lambung tinggi itu jangan makan yang berhubungan yang susah dicerna, karena takutnya itu menambah apa yang asam lambung yang sudah tinggi dari awalnya, takutnya tubuh ini menambah. Nah, waktu menambah itu jadi perutnya akan lebih nggak enak lagi, lebih kembung lagi. Itu sebenarnya alasannya. Nah, makanya apakah boleh makan tepung? Apakah boleh memakan yang berupa dengan tepung? Menurut saya sih, kalau kalian yakin, ya tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah jumlahnya jangan terlalu banyak. Kadang orang makan mie kan maunya satu piring, satu mangkok. Kalau saya makan mie ya saya paling makan 5 sendok, 5 usapan aja. Saya jarang saya habiskan mie itu satu gitu, jarang. Biasanya saya jedakan untuk besok pagi, atau kalau mie goreng ya untuk besok pagi, atau enggak nanti untuk siang gitu. Jarang saya makan satu banyak gitu, jarang. Karena ya memang kadang saya kurang suka kalau terlalu makan yang berhubungan dengan gluten itu terlalu banyak, nggak terlalu suka juga gitu. Nah, itu kita atur aja. Kalau kita memang yakin makan itu nggak apa-apa, asal kalian percaya dengan tubuh kalian. Yang kedua, kalian juga makannya sesuaikan aja porsinya itu. Pikir di dalam pikiran kita, kalau kita makan kasih jeda waktu untuk dia proses. Nah, semakin sedikit makanan yang kalian makan, dia akan semakin pendek jeda waktu yang diproses. Kalau semakin jeda waktu yang diproses pendek, berarti asam lambung yang diproduksi pun juga tidak akan terlalu banyak untuk makanan. Karena kan orang yang punya asam lambung tinggi sudah punya keluhan asam lambungnya tidak bisa terkontrol kan. Makanya ini asam lambung yang tidak terkontrol ini bisa disisahkan untuk memproses gluten ini. Tapi kalau dia terlalu banyak, dikhawatirkan asam lambung yang sebenarnya cukup ini ternyata bisa tidak cukup. Ya kan? Asam lambung yang harusnya cukup untuk makanan yang banyak ini cukup, dikhawatirkan bisa tidak cukup, bisa juga berlebihan. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, makanya kita cegahnya dengan apa? Kalau kalian mau, kalian ikuti, kasih jeda waktu, biarkan tubuh proses, dan kalian bisa menikmati. Nah, itu saran saya. Oke, saya berharap video ini bisa membantu. Nah,
Anda mau dukung saya dengan subscribe, like, share, komen, dan bunyikan belnya.